Hai guys, balik lagi sama gue Andrew, CMO dari W.id atau Wear Indonesia. Kali ini gue akan memberitahu lu 6 fitur dari DJI Mavic Mini 4 Pro yang tentunya akan sangat menguntungkan buat lu semua yang baru mau menerbangkan drone atau baru mau menjadi aerial content creator. Tanpa panjang lebar, apa aja fiturnya? Let's check it out. Yang pertama, adanya teknologi Omnidirectional Obstacle Avoidance dan Detection. Maksudnya apa? Pada saat kita pertama kali mau menerbangkan drone, pastinya menavigasikan drone bukan perkara mudah. Jadi tetap harus hati-hati dan memerlukan bantuan teknologi. Misalnya pada saat lu ingin mengambil gambar yang dimananya sekitarnya ada kayak pohon-pohon lah misalnya. Nah, dengan sensing atau omnidirectional dari si Mavic Mini 4 Pro ini, sensor yang omnidirectional ini bisa membantu lu untuk memperkecil, ingat ya, memperkecil kemungkinan untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi tentunya harus tetap diimbangi dengan rasa was-was dan hati-hati pada saat menavigasikan si Mavic Mini 4 Pro ini. Challenge selanjutnya setelah udah bisa navigasi mungkin adalah bagaimana mengambil gambarnya secara sinematik. Tentunya gambar yang sinematik itu tidak bakal bisa dihasilkan apabila navigasi lu misalnya cara menggerakkan drone-nya itu kayak seredak sini, seruduk sono, dimana itu nggak halus. Nah, dengan teknologi dari Mavic Mini 4 Pro itu ada namanya fitur yang namanya waypoint seperti ini, dimana lu tinggal tentukan aja titiknya dan setelah titiknya sudah ditentukan semua, lu tinggal jalanin itu semua rutenya dan dia akan jalan secara otomatis sembari nge-record. Jadi tampilannya dari video yang dihasilkan itu jauh lebih sinematik. Maksudnya apa? Ya tentunya tidak ada kayak pergerakan yang mendadak ataupun pergerakan-pergerakan gimbal yang tentunya bikin kayak mata ini apa sih kok jadi kayak mendadak nggak enak di mata gitu ya. Jadi lebih bagus. Untuk membuntuti suatu objek yang bergerak atau subjek yang bergerak dan sekaligus juga menggambarkan environment sekitar untuk memperkaya storytelling, yang namanya fitur Active Track 360 pastinya akan sangat lu perlukan kalau misalnya lu memang seorang storyteller yang baru dan sedang ingin menggunakan drone. Karena bisa lu lihat di sini kalau misalnya Active Track 360 ini tidak hanya membuntuti subjek tapi juga dia itu bisa secara 360, intinya tuh bergerak biar gak stagnan gambar lu. Jadi kayak subjeknya tetap terfokuskan di dalam frame, dapet di dalam frame secara komposisi yang oke, tapi juga adanya pergerakan dalam frame tersebut karena sudah dibantu dengan fitur si Active Track 360. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang baru ingin menjadi seorang kayak content creator atau storyteller audiovisual, tentunya pastinya untuk membuat video vertikal ini waktu yang sangat krusial nih, dimana kita bisa memanfaatkan tren-tren TikTok, YouTube Short, dan kayak IG Reels, dan dengan adanya Mini 4 Pro ini yang bisa memiliki kemampuan untuk kayak native vertical shooting, teman-teman bisa gunakan. Jadi perbedaannya dimana kalau biasanya teman-teman mesti ngambil landscape habis itu di crop, ya kali ini kalau misalnya sudah menggunakan si Mini 4 Pro dengan kemampuan vertical native-nya ini, ya teman-teman nggak usah pusing lagi pas post editing untuk di crop lagi. Jadi apa yang teman-teman dapatkan pada saat lagi nerbangin drone ini itu juga yang bisa teman-teman bagikan di akun-akun media sosial teman-teman. Dan selanjutnya adalah kemampuan dari gimbal kamera ini yang bisa
juga secara 180 derajat. Bayangkan kalau misalnya biasanya untuk kayak drone-drone ini dia belum bisa ngedongak ya, kayak misalnya bahasa simpelnya ngedongak secara 180 derajat. Tentunya ini akan memberikan perspektif yang baru dalam storytelling aerial teman-teman. Jadi bisa memberikan gambaran yang unik terkait environment yang berada dalam sesi cerita audio visual teman-teman. Dan selanjutnya kameranya ini juga walaupun kecil dia bisa 4K 60 fps yang udah HDR juga. Dan untuk kayak warnanya itu kalau misalnya lo mau yang ya udah yang normal aja tuh bisa, tapi juga bisa menggunakan kayak yang HLG ataupun juga D-Log, yang dimana kalau misalnya teman-teman yang suka post production dia lebih luas itu bisa menggunakan si D-Log. Jadi sebenarnya walaupun ini drone yang friendly untuk newbie atau untuk orang yang baru di dunia drone, tapi ini juga bisa di-extend atau di-stretch apabila misalnya pada saat post pro ingin diotak-atik lebih jauh lagi warnanya. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu setelah kita enak recording sana sini, terbang sana sini, yaitu return to home-nya. Bedanya kalau zaman awal-awal pas gue coba si DJI yang awal-awal itu return to home-nya, yaitu dimana kita harus masih kayak setting kayak height-nya ya, dimana kalau misalnya height-nya nggak pas dan on the way pada saat return to home itu ada kayak halangan atau gedung atau apa, itu akan menjadi sangat bahaya. Nah dengan advanced return to home ini, pada saat OTW on the way ke kita untuk return to home si drone ini ada kayak gedung atau apapun rintangan, dia akan setidaknya berusaha untuk menyesuaikan biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan pada saat dia akan mendarat, maka di layar kita tuh juga bakal kayak ada semacam titik untuk memberikan estimasi kira-kira tuh titik landingnya tuh ada di mana. Jadi semakin aman dalam hal penggunaan otomisasi return to home-nya. Nah itu dia tadi 6 fitur andalan dari DJI Mini 4 Pro yang bisa teman-teman andalkan apabila terutama baru masuk ke dunia drone, agar bisa dapat berkreasi dengan baik tapi juga tidak mengesampingkan faktor-faktor keselamatan alias safety. Nah kalau misalnya masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar dari YouTube video ini atau bisa juga DM di Instagram @WearIndonesiaOfficial. Follow kita di TikTok juga di @WearIndonesiaOfficial. Dan kalau misalnya teman-teman mau langsung coba produk demonya atau mengexperience drone-drone dari DJI, setidaknya untuk si Mini 4 Pro ini teman-teman juga bisa datang ke Wear Indonesia Experience Store yang alamat Google Map-nya itu ada di description box dari video ini. Dan kalau misalnya mau support kita lebih dari like, share, komen, dan subscribe, bisa juga dengan membeli produk-produk yang gue udah bahas di channel ini, yang link produknya gue taruh di description box dari setiap video yang ada di YouTube channel ini. Gue Andrew and bye-bye.